Nah, handphone aku itu masih nge-link lah. Si email itu masih nge-link sama Maps-nya itu masih nge-link sama handphone aku. Oke. Iseng lah aku lihat timeline ya di Maps. Terus aku juga kan masih suka stalk IG si S itu kan. Oh dia lagi syuting series nih di studio Guet gitu. Terus rumahnya mereka juga aku tahu alamatnya. Kok ke rumahnya tengah malam gitu kan. Ada yang di Maps itu yang ada di story juga. Ke rumahnya tengah malam. Terus udah gitu, udahlah aku shock lagi kan. Kayak mana nih kok suaminya bilangnya aman, kok bilangnya dijagain, kok bilangnya udah gak ada komunikasi, udah diganti nomornya, ya kan. Sampai aku inget nih, oh iya kontak itu juga nge-link kan kalau ada nomor baru. Adalah nomor baru tapi ditulisnya bukan S namanya R. Nama lain lah, ibaratnya kayak Riri gitu misalnya tulisnya. Namanya Rabas waktu itu ditulisnya. Oke. Tapi si DP-nya itu fotonya si S itu sama suaminya. Oke. Aku capture, aku kirim ke suaminya, aku tanya. Ini nomor barunya si S ya? Aku tanya suaminya. Iya. Dari mana tuh Let? Dia tanya. Ya ada. Berarti mereka sama ini berhubungan. Karena di Maps ini. Oh udah ada bukti Let. Aku berarti ya? Entah kenapa. Ya aku nggak tahu ya. Mungkin cara orang beda-beda ya menanggapinya. Yang aku lihat sih si suaminya menanggapinya kayak terus antara menghindar sama melindungi gitu. Jadi kayak dia, oh buktinya apa? Gini, bahkan aku udah kasih lihat buktinya, bukti Maps-nya. Bukti, ibaratnya gini, kalau dokter ganti nomor, aku nggak ganti nomor. Aku nih orang yang nggak ganti nomor, yang ganti nomor dokter. Di saat dokter ganti nomor, aku tahu nggak nomor dokter yang baru? Kan nggak tahu. Kalau nomor dokter bisa ada di HP aku, berarti yang menghubungi aku, yang memberitahu nomor dokter yang baru, berarti aku sendiri. Ya kan? Oke. Aku makin geram dong, kayak udah diganti suami aku WhatsApp lagi. Anda nih nggak puas-puas ya? Udah diganti nomor Anda sama suami Anda masih ngubungin suami saya. Kalau gitu buat apa Anda ganti nomor? Oke. Ya dong, logikanya dok. Buat apa ganti nomor? Gitu. Dan dibalas. Itu saat itu mengelak. Enggak, aku nggak ada gini. Aku nggak tahu. Tanya aja sama Randy kenapa nomor aku bisa gini. Gak ada alasannya karena di grup lah. Oke. Alasannya karena ada di grup katanya. Sampai akhirnya saya ada di grup. Terus ibaratnya dia menyangkal gitu kan. Dia menyangkal. Terus aku mulai pendekatan lagi lah sama Randy. Aku masih penasaran gitu. Kok dia nggak ada perubahan. Tapi dia bilang, maksudnya dia nggak ada perubahan untuk berbaik sama aku. Maksudnya gini, kita nggak berantem. Sifatnya ada, menjauh, ada gap dengan kamu, ngerasa seperti itu ya? Pokoknya udah beda lah gitu. Udah beda gitu dok. Nah terus akhirnya aku kan juga sharing kan, maksudnya curhat gitu, konseling. Tanya coba deh lo, udahlah sabar aja, lo jadi istri yang baik dulu. Emang selama ini gue nggak baik ya gitu kan kadang-kadang. Jadi kok gue yang disalahin gitu. Jadi tunjukin, ngambil hatinya lagi gitu dengan misalnya nunjukin merawat anak-anak dengan baik. Aku coba ikutin tuh dari Februari ke Maret, bahkan aku sampai dilinang gini. Kamu masih kan, sampai ibaratnya dia mengakui iya masih berhubungan. Tapi aku diemin. Ya udah, terus dia bilang dia mengaku udah ada rasa. Jadi kita jalan nih muter-muter gitu ya, dia ngakuin gitu dia ngaku udah ada rasa, jadi dia perlu waktu untuk ngerasain gitu. Kan aku mau cerai, ya udah lu cerai aja sama gue kalau misalnya emang lu punya hati dia sama yang lain. Mengakui. Suami kamu mengakui ada perasaan, ada hati dan masih ada hubungan. Iya. Oke. Gitu. Terus dan jadi ceweknya tahu, si lady ini udah tahu gitu. Berarti kan si suaminya pun udah tahu. Oke. Lalu apa yang buat kamu akhirnya jadi meledak sehingga akhirnya kamu buat Instastory seperti kemarin? Karena buat aku udah cukup ya dok. Sekali, 2 kali dengan situasi yang sama, posisi yang sama. Tapi tetap terus aja. Jadi buat aku, oh ya udahlah. Kalau memang mereka seperti yang mereka bilang, seperti yang aku tulis di Instastory. Kalau memang mereka berani ibaratnya mengakui di depan pasangan masing-masing. Tanpa mikirin perasaan gimana. Dibilang mikirin anak juga, masa mikirin anak melakukan itu gitu. Jadi aku pikir, oh kayaknya kalian cuma kurang berani aja. Ya udah aku kasih aja jalannya sekalian gitu dok. Oke.
Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu, Iya, bukan tato kamu. bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Jadi pas Dia aku lagi, mengakui bahwa itu fotonya si S. coba aja deh dilihat videonya. Secinta itu ya berarti ya. Iya. Respon suami kamu sekarang, kamu masih dengan satu rumah dengan suami? Sejak kemarin nggak. Aku keluar karena butuh tenang kan. Oke. Dan respon suami kamu sekarang bagaimana? Belum ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan, cuma dia nyari anaknya yang paling kecil kan aku bawa. Ya paling nanyain anaknya. Oke. Menurut kamu apa sih yang suami kamu dapatkan dari wanita itu sehingga dia sampai cinta banget dengan cewek itu? Nggak tahu dong. Kamu nggak tahu? Menurut aku kan, aku nggak tahu karena bukan aku kan yang cinta. Kamu nggak pernah tanya? Nggak. Nggak pernah kamu tanya? Nggak. Anak-anak sudah tahu? Belum. Lalu respon kemarin kamu upload, respon dari S dan suaminya? Kalau S-nya sih nggak ada ya. Nggak ada gimana-gimana. Kalau suaminya chat, let hapus gitu. Suaminya bilang let Let hapus. Dan kamu jawab? Nggak aku jawab. Karena kenapa harus dihapus, sudah diposting. Oke. Dan kamu sudah siap dengan konsekuensi semuanya ya? Udah sih ya. Kalau misalnya kamu diajakin setelah podcast ini, suami kamu datang, ngajakin damai semuanya lagi, dari pihak sana juga ngajakin damai, jaga keluarga masing-masing, apakah kamu mesti bersedia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena dari Februari aku kasih waktu, dia bilang dia mau berubah, dia butuh waktu, benar-benar mau berubah, bilangnya gitu kan. Tapi nggak ada perubahannya. Aku pun udah bilang sama dia, kalau sampai aku melangkah ke pengadilan, aku nggak mau mediasi. Karena sama ini aku tahu dan aku di rumah. Aku nggak ngapa-ngapain. Tapi kan aku di rumah gak diajak ngomong. Kan enggak. jadi kalau udah sama, maksudnya untuk apa? Gitu. Tadi, Ya. menurut kamu apa sih kurangnya kamu? Kurangnya aku kurang menyadari lebih cepat. Aduh. Sebenarnya nggak mau nangis, jadi nangis dong. Kita minum dulu, kita minum. Jawabannya aku suka. Apa yang pengen kamu lakukan ke depan? Yang pasti sih kalau aku ya buat anak-anak, kerja buat anak-anak. Kamu sudah siap jadi single parent? Setidaknya kan kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu. Kalau aku mungkin gagal jadi istri gitu kan dok. Tapi aku semoga nggak gagal jadi ibu. Jadi aku bakal kerja buat anak-anak. Anak-anakku harus jadi orang yang hebat, yang bisa jadi berkat buat orang. Itu sih, bisa ngedidik anak-anakku dengan baik.
Sudah saatnya juga kamu keluar dari lingkaran toksik ini kali ya. Karena mengganggu, Dok. Mengganggu. Di saat ada keributan-keributan kecil, aku lagi ngurusin anak di rumah. Aku harus masuk ke kamar, aku bilang, Mbak, suruh di bawah dulu ya. Itu mengganggu, Dok. Dan itu siklusnya begitu terus. Mereka kan masih kecil. Yang bisa merubah keadaan kita yang dewasa. Jadi aku pikir udah gak sehat. Kan kita juga, kalau ngurus anak juga butuh mental yang sehat kan. Baik untuk kamu ataupun anak-anak kamu. Ya, aku harus sehat dulu. Kalau suami bilang sayang sama anak-anaknya, harus yang dia bahagiakan tuh istrinya dulu. Karena istrinya, ketenangan istrinya, kebahagiaan istrinya pasti tercurah ke anaknya. Oke. Lady, sorry aku tanya ini ya. Apakah menurut kamu apa yang kamu lakukan ini menghancurkan dua keluarga? Keluarga kamu dan keluarga yang di sebelah juga. Menurut aku, enggak. Bukan aku yang menghancurkan. Mereka yang menghancurkan. Kalau nggak ada sebab itu, nggak akan ada aku di sini. Nggak akan ada postingan kemarin. Mereka yang menghancurkan. Itu kan pilihan. Sikap mereka yang menghancurkan semuanya. Oke. Aku ngelihat postingan kamu kemarin ngeri banget, kamu nge-tag nama lagi. Kamu nggak takut dilaporin? Ya aku tahu aku bener, kenapa harus takut? Katanya kamu sampai rela di penjara ya? Terburuknya gitu ya. Terburuknya ya. Terburuknya Iya. misalnya dilakukan seperti itu, ya Kamu tetap lebih pilih bongkar ini semuanya. iya. Karena aku merasa aku punya tanggung jawab untuk bilang sama anak-anakku. Karena buat aku kan sebagai orang dewasa gak bisa memberhentikan itu. Apa mau tunggu anak-anak besar nanti baru berhenti? Misalnya anak aku yang pertama kan umur 8 tahun. Which is 2 tahun lagi dia remaja. Sekarang pun dia sudah paham. Oke. Kalau dia yang tanya sama aku, Mama kenapa diem aja? Atau terburuknya ternyata ada anak di luar nikah. Rumah tangga tapi ada anak gitu misalnya. Mau jadi apa pendidikan apa yang aku kasih untuk anakku? Menurut aku dari tindakan aku juga banyak kok. Ada prinsip, ada sikap kita sebagai orang dewasa yang bisa anak-anak aku ambil gitu. Ada konsekuensi yang mereka bisa belajar di saat nanti mereka dewasa. Oh, ada konsekuensi loh saat kita udah dewasa. Jadi pelajaran juga mungkin di saat mereka udah menikah, komitmen seperti apa dan gak semua orang Daripada diam. Daripada diam. Oke. Banyak hal kalau di dokter tanya sama aku gitu, banyak. Menurut kamu ini adalah keputusan terbaik untuk Iya. kamu dan anak-anak kamu, Iya. kesehatan mental kamu, kesehatan mental anak-anak kamu, Iya, betul. untuk maju ke depan. Iya. Oke, saya hargain itu. Saya hargain keputusan kamu. Kalau kamu jadinya, kamu mau gugat cerai ini? Iya. Kalau kamu gugat cerai, siapa yang akan biayain anak-anak? Ya itu tadi aku bilang, kan aku masih bisa kerja. Oke. Dan aku akan kembali kerja lagi gitu. Apapun lah ya, pokoknya yang penting Iya. anak-anak bisa sekolah, Iya. anak-anak bisa hidup Iya. lebih baik. Iya. Ya. Apalagi ibaratnya kita berusaha melakukan hal yang benar, tujuan kita positif, aku yakin pasti ada jalan. Dan kita kan manusia yang punya Tuhan. Oke. Saya pikir masyarakat juga bisa ngelihat itu. Gak ada keinginan lagi gitu untuk ngobrol lagi dengan suami S, untuk duduk sama-sama. Ya udahlah ya, cukup lah ya, Cukup. cukup. Tadi kayaknya dokter udah nanya deh. Sudah Kalau ya. misalnya mau duduk. Jangan nego lagi aku, nego lagi. Aku tuh udah benar-benar mikirin dok waktu mau posting. Oke. Alasan-alasan kenapa aku posting tuh sebenarnya udah benar-benar dipikirin. Bukan sekedar emosi. Oh yaudah nih, posting aja gitu. Enggak, benar-benar aku udah pikirin. Sudah Dan aku dipikirin. lakuin itu buat anak-anak aku justru.
Justru kamu lakukan Justru itu aku lakukan untuk anak-anak. Karena untuk melindungi soon or mereka. later ya akan ketahuan daripada orang yang bongkar. Oke. Lebih baik aku yang bongkar. Karena itu kebenarannya. Orang bilang kita mau sembunyi, kalau kita sembunyi, kita bohong, kita tutupi, kita ngajarin anak bohong. Oke. Terakhir, saya pikir podcast ini pasti ditonton. Ada pesan yang kamu pengen sampaikan? Mungkin untuk S? Ya mungkin untuk dia udah sampai di tujuannya ya. Kalau tujuannya memang mau sama suami saya, ya silakan. Saya juga udah, bukan sudah sih, tapi segera gugat cerai. Jadi kalau memang itu yang diinginkan, silakan. Seperti yang aku tulis di story ya, aku yang bukain jalan. Oke. Untuk suami kamu. Kan aku sayang sama suamiku kan. Untuk Jadi aku bukain jalan. pesan untuk suami kamu. Pesannya kita ketemu baik-baik. Kamu minta aku baik-baik, nikahnya juga baik-baik. Sampai punya anak-anak, kamu tetap papanya anak-anak. Aku berharap kita juga bisa selesainya baik-baik. Bisa setidaknya kamu bantu aku untuk ngelewatin ini dengan baik, dengan sebaik-baiknya untuk kesehatan mental anak-anak juga. Artinya dia tetap ayah dari anak-anak kamu. Iya, pasti. Oke. Semoga kamu bisa ngelewatin cobaan ini dengan baik. Saya pikir ini luar biasa banget ya, keputusan yang luar biasa banget yang kamu lakukan untuk bisa speak up sampai di titik seperti sekarang. Dan butuh kekuatan banget untuk diri kamu. Thank you. Lady sudah berani ngomong, berani speak up. Aku cuma bisa wadah yang memberikan kamu ruang untuk bicara. Tapi kalau kamu butuh bantuan aku, jangan segan-segan untuk kontak aku. Makasih ya. Sama-sama, makasih banyak ya dok.